Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kripsi Wahyuningsi Hasan, NPM 10070120055, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Pertambangan, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Investasi Tambang pada Penambangan Andesit PT Mitra Kartika Karya di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan pembimbing Bapak Insinyur Zainal MT dan co-pembimbing Bapak Nur Fauzi Isniarno, SSI, SPD, MT. Selanjutnya untuk outline presentasi, yaitu pendahuluan, tinjauan umum, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan. Latar belakang masalah yang pertama yaitu pertumbuhan sektor konstruksi dan proyek infrastruktur di Jawa Barat menciptakan permintaan yang tinggi untuk bahan bangunan, termasuk batuan andesit. Yang kedua, PT Mitra Kartika Karya atau PT MKK merupakan salah satu perusahaan tambang yang berjalan pada komoditas batuan andesit dengan jumlah sumber dayanya yaitu 18.831.300 BCM dan cadangan tertambang andesit yaitu 10.225.785 BCM. Yang ketiga, analisis investasi tambang melibatkan penilaian secara komprehensif terhadap aspek keuangan, teknis, lingkungan, dan sosial terkait dengan proyek penambangan dengan menggunakan parameter kelayakan ekonomi, yaitu net present value, internal rate of return, dan payback period. Kemudian tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui investasi yang dikeluarkan perusahaan, yang kedua mengetahui biaya produksi yang dikeluarkan, yang ketiga mengetahui kegiatan penambangan PT MKK layak secara ekonomi atau tidak berdasarkan nilai NPV, IRR, dan payback period. Yang keempat mengetahui analisis sensitivitas terhadap harga jual dan biaya produksi. Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian tadi, selanjutnya dilakukan pengambilan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Kemudian dilakukan pengolahan data, dilakukan analisis dan pembahasan data. Jika layak, maka akan dikatakan layak secara ekonomi. Jika tidak, akan dilakukan pengolahan data kembali. Selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran. Masuk ke tinjauan umum, di mana tinjauan umum ini terdiri dari informasi-informasi yang tentang daerah penelitian seperti peta administrasi, peta kesampaian daerah, peta topografi regional, serta peta geologi. Kemudian untuk hasil penelitian. Yang pertama, rencana produksi pada PT MKK yaitu 497.325 BCM per tahun dengan cadangan tertambangnya yaitu 10.225.785 BCM sehingga diperoleh bahwa umur tambangnya yaitu 21 tahun. Kemudian untuk investasi terdiri dari modal tetap dan modal kerja sehingga total biaya investasinya yaitu 16.624.821.285 rupiah. Untuk biaya produksi setiap tahunnya akan mengalami kenaikan, di mana pada tahun pertama dapat dilihat bahwa biaya produksinya yaitu 14.390.596.474 rupiah. Kemudian biaya produksi ini dilakukan perhitungan hingga tahun ke-21 atau tahun terakhir. Pada cash flow ini dilakukan untuk melihat aliran kas yang diperoleh setiap tahunnya. Kemudian untuk analisis discounted cash flow of rate of return, yang pertama dihitung yaitu WACC yang diperoleh yaitu 12,13%. Kemudian untuk NPV yang diperoleh yaitu 35.635.539.524 rupiah. Untuk IRR-nya yaitu 24,92% dan PBP-nya yaitu 5,55 tahun. Untuk analisis sensitivitas terhadap harga jual, dapat dilihat bahwa ketika mengalami penurunan, NPV pun akan ikut turun, sehingga apabila mengalami kenaikan, maka NPV akan ikut naik. Sedangkan pada biaya produksi dapat dilihat bahwa ketika terjadi penurunan, maka NPV-nya akan naik, sedangkan apabila terjadi kenaikan, maka NPV-nya akan turun. Pembahasan. Yang pertama yaitu tabel rekapitulasi hasil yang diperoleh. Selanjutnya, pada biaya investasi dapat dilihat bahwa modal kerja lebih besar daripada modal tetap. Kemudian untuk biaya produksi pada tahun kedua mengalami penurunan dari tahun pertama dikarenakan pada tahun pertama masih dilakukan kegiatan penambangan seperti pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Sedangkan pada tahun kedua sudah mulai menambang namun dengan jumlah
bahan galian yang sedikit, sehingga pada tahun ketiga dan seterusnya akan mengalami kenaikan karena bahan galiannya sudah stabil. Kemudian untuk analisis investasi dapat diketahui bahwa NPV yang diperoleh yaitu positif, IRR lebih besar dari WACC, dan PBP kurang dari umur tambang, sehingga PT MKK dikatakan layak secara ekonomi. Kemudian pada analisis sensitivitas dapat diketahui bahwa nilai break-even point akan dicapai ketika NPV yang didapat sama dengan 0. Berdasarkan hasil perhitungan, break-even point untuk penurunan harga jual dicapai ketika mengalami penurunan sebesar 18,52%. Sedangkan untuk break-even point pada biaya produksi yaitu 38,177%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, biaya investasi yang dikeluarkan dalam melakukan penambangan batuan andesit di PT MKK sebesar 16 miliar 624.821.285 rupiah yang terdiri dari modal tetap dan modal kerja. Yang kedua, PT MKK mengeluarkan biaya produksi dalam melakukan penambangan batuan andesit adalah 14.390.596.474 rupiah untuk setiap tahunnya. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi, didapatkan NPV 35.935.539.524 rupiah. IRR yang diperoleh yaitu 24,92%, BBP-nya 5,55 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa PT MKK layak secara ekonomi. Yang terakhir yaitu berdasarkan hasil analisis sensitivitas dapat diketahui bahwa kegiatan penambangan andesit pada PT MKK sangat sensitif terhadap penurunan harga jual produk. Jika harga jual turun hingga 18,52%, maka perusahaan akan mengalami kerugian, di mana NPV yang diperoleh sama dengan 0, IRR lebih kecil dari WACC, dan PBP akan mendekati umur tambang. Kemudian, investasi ini tidak terlalu sensitif terhadap kenaikan biaya produksi, di mana perusahaan akan mengalami kerugian jika biaya produksi akan mengalami kenaikan hingga 38,17%. Untuk saran yang pertama, berdasarkan analisis sensitivitas yang menunjukkan bahwa penurunan harga jual lebih sensitif daripada kenaikan biaya produksi, maka perusahaan harus mengantisipasi terjadinya penurunan harga jual yang drastis dengan cara menekan biaya produksi. Yang kedua, jika terjadi penurunan atau inflasi nilai tukar rupiah, maka perusahaan ini akan harus melakukan kajian ekonomi dan investasi ulang dengan menggunakan nilai terbaru, dikarenakan nilai ini sangat berpengaruh pada investasi yang dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.